Development or the Department of First. Termasuk pergeseran budaya. Banyak perubahan yang dirasakan oleh UPI yang masyarakat. dibentuk Presiden Pergeseran Jokowi budaya pada juga 2018 mempengaruhi lalu psikologis dinilai masyarakat. belum begitu Berikut kuat liputannya. untuk penegakan Ada yang harus ideologi diperhatikan Pancasila nggak di sih, tengah Jasmine, masifnya berkaitan arus dengan teknologi globalisasi. ini? Ya harusnya ada ya Syamar ya, karena teknologi AI ini juga mulai menggantikan beberapa pekerjaan manusia. Tahu nggak sih pengertian globalisasi itu apa? Aku nggak tahu globalisasi itu apa ya? Apa ya kira-kira? Globalisasi adalah proses meningkatnya hubungan, interaksi, dan ketergantungan antar negara di seluruh dunia dalam berbagai bidang ekonomi, politik, teknologi, dan komunikasi. Proses ini membuat batas-batas negara semakin tidak terasa karena kemajuan teknologi dan informasi. Globalisasi berdampak baik atau buruk ya kira-kira? Globalisasi ini ada dampak buruknya dan Positif. Dampak negatif globalisasi di bidang teknologi meliputi maraknya kejahatan siber, penyebaran berita bohong atau hoaks, serta lunturan nilai budaya lokal, munculnya aksi persetasan, pencurian data pribadi, dan penipuan online, penyadapan dan penyalahgunaan informasi penting milik pengguna internet. Bidang teknologi, akses informasi dan berita global dapat diperoleh secara instan. Kemajuan ilmu pengetahuan bergerak sangat cepat. Alat komunikasi canggih mendekatkan jarak antar kota dan negara. Efisiensi transportasi publik dan logistik meningkatkan tajam. Proses belajar dan bergerak di perangkat secara digital modern. Dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi meliputi matinya usaha lokal akibat kalah saing dengan produksi asing, tingginya timbulnya kesenjangan sosial atau ketimpangan pendapatan, serta eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam. Dampak negatif globalisasi di bidang politik meliputi melemahnya para negara campuran dengan asing serta munculnya ancaman integrasi atau radikalisme. Melemahnya negara, kekuasaan pemerintah berkurangnya akibat pengaruh perusahaan besar dunia dan lembaga internasional. Intervensi asing, negara maju mudah mencampuri urusan politik dalam negeri dengan dalih hak asasi manusia atau HAM. Ancaman kedaulatan, nilai ideologi lokal bisa bergeser karena dominasi pemikiran asing. Dampak positif dari globalisasi bidang budaya. Budaya lokal jadi lebih dikenal karena dipromosikan ke seluruh dunia. Peningkatan sikap toleransi dan rasa saling menghargai antar budaya. Pola pikir masyarakat berubah dari tertutup menjadi lebih rasional. Dampak negatif globalisasi budaya meliputi lunturnya nilai budaya asli dan tradisi lokal, menguatnya gaya hidup individualistis serta konsumtif. Masuknya arus westernisasi yang tidak sesuai norma timur, berkurangnya rasa nasionalisme dan terpinggirkannya bahasa serta kesenian tradisional di tengah masyarakat. Dampak positif dalam bidang ekonomi, pasar produk lokal makin luas ke kancah internasional. Masuknya modal asing dan investasi mempercepat pertumbuhan industri, terbuka banyak lapangan kerja baru di perusahaan global. Kegiatan ekspor dan impor barang menjadi lebih mudah. Banyak dampak positif dan juga negatif dari globalisasi. Maka karena itu, kita sebagai warga Indonesia harus bisa menjaga sikap dan diri agar tidak terbawa arus oleh pengaruh buruk ataupun negatif dari globalisasi. Memberikan banyak sekali manfaat. Yang pertama adalah kemudahan dalam berkomunikasi. Saat ini kita dapat menghubungi keluarga, teman, guru, maupun orang lain yang berada jauh hanya dengan menggunakan smartphone. Kita dapat mengirim pesan, melakukan panggilan suara, bahkan melalui video call dengan mudah. Yang
kedua adalah kemudahan dalam mendapatkan informasi. Internet membuat kita dapat mencari berbagai informasi dalam waktu yang singkat. Jika kita ingin mengetahui sesuatu yang belum kita pahami, kita dapat mencari penjelasan melalui berbagai sumber di internet. Hal ini juga sangat membantu dalam bidang pendidikan. Para pelajar dapat mencari materi tambahan untuk mengerjakan tugas, menonton video, pembelajaran, mengikuti kelas secara online, dan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Globalisasi juga memberikan kesempatan kepada seseorang untuk belajar di negara lain. Kita dapat mempelajari bahasa asing, teknologi, ilmu pengetahuan, kesenian, dan berbagai keterampilan yang belum mungkin sulit untuk kita pelajari. Nah, selanjutnya, globalisasi juga memberikan dampak positif dalam bidang ekonomi. Dengan adanya internet dan media sosial, seseorang dapat memulai usaha tanpa harus memiliki toko yang besar. Misalnya seseorang dapat menjual makanan, pakaian, kerajinan, atau barang-barang lainnya melalui media sosial dan marketplace. Produk lokal juga memiliki kesempatan untuk dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Makanan khas daerah, kerajinan tangan, dan produk buatan masyarakat Indonesia dapat dipromosikan melalui internet sehingga dapat menjangkau konsumen dari berbagai daerah. Selain itu, globalisasi juga membuat perkembangan teknologi menjadi semakin cepat. Banyak pekerjaan yang sekarang menjadi lebih mudah karena adanya teknologi. Contohnya adalah pembayaran digital. Oke. Ya, bisa pakai kris nggak Mas? Makasih. Terus kedua, belanja online, transportasi online, hingga berbagai aplikasi yang membantu kegiatan sehari-hari. Mau beli barang-barang import kayaknya lebih murah daripada barang-barang lokal. Aduh, labrak banget nih. Oh iya, sekarang kan teknologi ya zaman pesen aja beli online. Namun, di balik sebagai manfaat tersebut, globalisasi juga memiliki sisi negatif yang harus kita perhatikan nih semuanya. Nah, salah satunya ada dampak negatif. Dampak negatifnya adalah masuknya budaya asing dengan sangat mudah. Terus mengenalnya budaya dari negara lain sebenarnya bukan sesuatu yang buruk. Kita bahkan bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru. Tetapi kita harus mampu menyaring budaya tersebut dan tidak langsung mengikuti semuanya. Jangan sampai nih karena terlalu mengikuti budaya luar, kita justru melupakan budaya Indonesia sendiri. Misalnya, kita lebih mengenal makanan, pakaian, bahasa, atau tren dari luar negeri, tapi tidak mengenal budaya dan kesenian dari daerah sendiri. Oleh karena itu, generasi muda harus terus belajar dan mengembangkan kemampuan. Kita harus memiliki keterampilan, kreativitas, kemampuan berkomunikasi. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Terus sebagai generasi muda, kita tuh harus mampu mengambil hal-hal yang positif dan meninggalkan hal-hal yang negatifnya. Terus kita dapat menggunakan internet untuk belajar, salah contohnya mencari informasi yang bermanfaat, mengembangkan kreativitas, dan membuka peluang usaha. Tetapi pada saat yang sama, kita juga harus tetap menjaga sopan santun, menghargai orang lain, melestarikan budaya Indonesia, serta tidak melupakan nilai-nilai yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.